Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Auji Tanjung hadir untuk Anda. Hadir ya, masih membahas mengenai gate, anxiety, kecemasan dan psikosomatis, dan tentu ya masih memberikan Anda motivasi, edukasi serta solusi lepas dari gangguan ini, teman-teman. Apa kabar semuanya? Subscriber saya tanpa terkecuali, saya harap Anda segera diberikan kesembuhan, kesehatan ya, dan tentu segera lepas dari sensasi-sensasi yang disebabkan oleh gangguan asam lambung, gerd, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang ya di Auji Tanjung Channel. Dan mungkin Anda mencari informasi bagaimana caranya mengatasi gangguan GERD, asam lambung ya, terus kemudian anxiety dan psikosomatis, berarti Anda tepat di channel ini, teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like dulu ya, di subscribe dan di share ke sosial media manapun ya, sehingga channel ini terus bisa berkembang, dan saya juga bersemangat tentunya untuk memberikan informasi-informasi dan edukasi yang lain ya, serta motivasi dan penyemangat buat teman-teman yang masih merasakan sensasi ya, diakibatkan oleh gangguan lambung ini, teman-teman. Dan semoga tindakan-tindakan teman-teman ya setelah share video ini dapat membantu teman-teman yang di luar sana yang masih membutuhkan informasi seperti ini, dan tentunya ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak ya teman-teman yang sudah berkomentar, saya ucapkan terima kasih banyak, dan alhamdulillah sudah saya jawab, teman-teman ya. Semoga jawaban-jawaban saya bisa memberikan manfaat bagi teman-teman bagaimana cara mengatasi ketika teman-teman masih merasakan sensasi yang disebabkan oleh gangguan ini, teman-teman. Dan tentu juga banyak yang sudah berkomentar mengenai bagaimana caranya untuk kita mudik ya, perjalanan jauh ketika kita masih mengalami gangguan ini, teman-teman. Tapi sebelumnya ya, saya ucapkan kepada teman-teman sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Auji Tanjung minta maaf ya jika dalam memberikan teman-teman motivasi, edukasi serta solusi ya yang mengenai permasalahan lambung ya, kemudian asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan ini ketika ada mungkin teman-teman ya dapat menyinggung perasaan Anda, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, buat teman-teman ya, tidak lupa saya juga memberikan Anda terus penyemangat setiap hari ya, dan ketika teman-teman juga di setiap harinya tidak menemukan channel saya harap teman-teman harus memberikan diri ya, motivasi sendiri bahwa apa yang Anda rasakan ini akan menghilang, teman-teman, akan sembuh seperti apa yang saya rasakan saat ini ya. Saya sudah merasakan lebih baik dari yang dulu, teman-teman ya, karena memang gangguan ini membutuhkan proses penyembuhan, teman-teman. Kita tidak bisa begitu kita meminum obat terus ingin sembuh seperti itu, tidak bisa ya. Jadi ini membutuhkan proses ya, bagaimana kita bisa bersabar dan konsisten terus ya dalam menjalani proses penyembuhan ya, untuk lambung, karena memang proses penyembuhan lambung itu membutuhkan waktu yang lama, teman-teman ya. Nah, jadi untuk itu ya saya minta kepada teman-teman, ketika teman-teman berpikir bahwa gangguan ini tidak bisa sembuh ya, itu salah ya. Jadi teman-teman pasti akan sembuh ya. Intinya kuatkan diri teman-teman dalam menjalani atau menerima sensasi-sensasi yang disebabkan oleh gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan dan psikosomatis ini. Nah, karena memang akan sembuh ya, tidak akan teman-teman merasakan seperti ini terus ya. Jadi buang pola pikir buruk tersebut ya, karena memang Anda bisa melihat saya pribadi ya, karena memang dulu saya merasakan apa yang Anda rasakan, teman-teman ya, dan sekarang saya juga sudah bisa lepas dari itu semua. Nah, untuk itu ya, jadi buat teman-teman sekali lagi ya, ini harus saya berulang-ulang ya, memberikan teman-teman ini keyakinan
bahwa sejatinya gangguan ini akan sembuh dan gangguan ini tidak berbahaya teman-teman, dan juga tidak mematikan. Karena dari awal kita terkena gangguan ini kita sudah berpikir bahwa kita akan mati teman-teman ya. Nah jadi untuk itu ya percayalah ya, ketika kesabaran, ketelatenan, terus menerapkan 3P, insya Allah gangguan ini akan berangsur-angsur membaik. Butuh yang namanya kesabaran teman-teman. Tidak mudah ya, memang saya tidak mudah bagi teman-teman untuk menjalankan 3P seperti yang saya ucapkan ini teman-teman ya, hanya menerapkan 3P, akan tetapi prakteknya itu memang agak sulit teman-teman. Tapi sejauh ini ya, pengalaman pribadi saya, walaupun rasa malas ketika di pertengahan jalan, ketika rasa putus asa di pertengahan jalan ya terus menghampiri pada saat dulu ya ketika saya mengalami gangguan ini, tapi saya kembali meyakini diri saya ya bahwa gangguan ini pasti akan sembuh ya, suatu saat pasti akan sembuh ya. Terus kemudian memang saat ini Anda berada di bawah teman-teman, yang bagi teman-teman yang masih mengalami sensasi yang banyak yang dirasakan di tubuh ya, jangan khawatir ya, mungkin sekarang Anda di bawah dan suatu saat Anda akan melesat ke langit ya, ke angkasa teman-teman. Seperti Anda akan sembuh total teman-teman ya, akan bahagia kembali bersama orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Baik ya, kembali lagi di pokok pembahasan kita ya, mengenai bagaimana caranya kita mengelola tubuh kita ya, bagaimana kita mengelola perasaan kita, bagaimana kita mengelola emosi kita pada saat kita menjalani perjalanan jauh ya, atau seperti mungkin Anda lagi mudik ya, karena teman-teman banyak yang bertanya, Bang Mas Oji ya, ini mudik kok tiba-tiba perasaannya nggak enak ya, padahal sensasi-sensasi yang dirasakan sebelum jadwal mudik itu tidak ada ya, sehat-sehat saja. Tapi yang dirasa ketika mudik napas tersenggak-senggak seperti itu ya, seperti sesak napas. Nah, jadi di sini ya saya ingin menekankan kepada teman-teman ya, kembali rubah mindset teman-teman ya, bahwa program mudik atau pulang kampung itu program tahunan yang biasa. Anggap hal ini biasa-biasa saja. Jangan teman-teman ya berpikir seperti sebelum mengalami gangguan ini teman-teman. Jadi sebelum dulu ya Anda berpikir ketika Anda mau mudik, wow rasanya seperti wow, bergairah lah segala macam. Jadi hal seperti itu dilupakan teman-teman, tidak bagus ya dilakukan seperti itu lagi ketika teman-teman mengalami gangguan ini teman-teman. Jadi caranya mengatasinya itu adalah biasa-biasa saja ya. Anggap program tahunan ini adalah hal yang biasa, yang rumlah ya, yang teman-teman lakukan ya, yang teman-teman akan jalani teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman melakukan perjalanan ya, teman-teman tidak harus berpikir ke sana terus ya, ini nanti bagaimana, ini seperti apa ya kejadiannya, terus seperti takut ya akan terjadi sesuatu di jalan seperti itu. Jadi pola pikir seperti itulah yang akan mengganggu emosional kita sendiri. Akhirnya jantung pun berdebar sendiri sangat kencang ketika kita berpikir seperti itu. Nah, jadi untuk itu ya lakukan trik ya, bagaimana caranya biar teman-teman bisa tenang saja dalam berpikir ya. Ketika misalnya besok teman-teman sudah mulai mudik ya, hari ini sudah mulai berpikir keras seperti itu. Jadi itu jangan dilakukan seperti itu. Anggap saja program yang besok ini adalah program yang biasa teman-teman ya. Jangan terlalu mengingat bahwa kejadian-kejadian yang tidak bisa kita halaikan ya, kemudian teman-teman menganggap bahwa kejadian tersebut akan terjadi besok teman-teman. Jadi itu salah.
Usahakan tentunya ketika teman-teman merasakan hal tersebut ya, lakukanlah olah napas untuk menenangkan detak jantung yang terus berdebar ya, was-was seperti itu. Lakukan olah napas ya seperti yang sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya. Jadi olah napas ini sangat membantu teman-teman untuk lebih rileks kembali, lebih tenang kembali, tanpa harus teman-teman berpikir yang keras ya, artinya menganggap bahwa kejadian besok akan terjadi kepada diri Anda sendiri. Nah, untuk itu ya, saya minta kepada teman-teman, mungkin kalau memang kondisi teman-teman di 50% ya, mungkin ya buat bunda-bunda saya ya, tetap patuhi protokol ya, bagaimanapun teman-teman yang melakukan mudik ini harus menjaga ya. Terus kemudian mintalah kepada suami ya, atau driver Anda ya bantuan ketika ada sesuatu dan lain hal ya, yang mungkin bunda-bunda anggap itu akan menjadi bumerang buat bunda-bunda. Tapi saya rasa ya itu hanyalah pola pikir ya dari bunda-bunda sendiri ya, atau teman-teman semuanya yang berpikir bahwa akan terjadi sesuatu, karena ini adalah permainan pikiran, permainan otak ya, bahwa itu tidak akan terjadi ya. Lakukan hal seperti itu dengan relax ya, santai ya, jangan sampai berpikir bahwa besoknya, sekali lagi ya, besoknya akan terjadi sesuatu ya, jangan. Usahakan tentunya ya, kembali lagi ya, untuk lebih rileks ya, lebih santai ya, kemudian seringlah melakukan olah nafas ya untuk menenangkan ya bagian tubuh yang lain ya, seperti detak jantung yang mungkin menggebu-gebu seperti itu, karena memang mau ini pulang kampung nih ya, terus kemudian perasaannya seperti seolah-olah seperti ini, seolah-olah seperti itu. Jadi buang kebiasaan lama ya, bahwa sejatinya mungkin pulang kampung ini adalah program yang biasa sekali setahun yang teman-teman atau bunda-bunda ya, sahabat-sahabat semuanya yang teman-teman lakukan ya. Jangan sampai berpikir bahwa kegiatan kumpul bersama keluarga atau mudik ini menjadi hal yang wow seperti itu ya. Jadi rubah mindset teman-teman seperti ini ya. Ketika mungkin teman-teman sudah sehat, teman-teman sudah tidak merasakan sensasi dari gangguan ini ya, mungkin teman-teman bisa berpikir seperti dulu lagi ya, karena memang pulang kampung ya memang bahagia banget teman-teman ya. Bahagia bertemu sama keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Nah, kemudian juga ya buat teman-teman yang melakukan arus mudik ya, sekaligus ya saya harapkan di sini tetap ya hati-hati di jalan ya, kemudian jangan lupa berbekalan yang ada. Kalaupun teman-teman ya, juga teman-teman yang berangkat mudik juga ya, mungkin dari hari setelah Lebaran berangkat ya, disiapkan segala sesuatunya ya, juga perlu jangan lupa fresh care seperti itu ya. Kemudian minyak kayu putih juga ya, kalau memang itu perlu dibawa silakan dibawa tentunya ya. Mungkin bunda-bunda ada bawa anak nih ya, jadi bisa diolesin seperti itu ya. Jadi poin ya dari video kali ini ya, anggap saja program pulang kampung atau mudik ya yang teman-teman lakukan saat ini adalah program yang biasa, program tahunan. Jadi jangan sampai kita berwauria di sini ya, karena apapun itu ya, ini sangat mempengaruhi pola pikir ya, kemudian detak jantung juga berdebar-debar ya, karena memang ingin ketemu sama keluarga seperti itu, akhirnya asam lambungnya meningkat ya, ujung-ujungnya kembung seperti itu. Nah, jangan lupa ya tentunya untuk terus jam makan Anda ya diterapkan ya, biar gangguan ini segera membaik ya. Jangan sampai teman-teman, jangan lupa perjalanan jauh kemudian lupa akan makan, justru itu akan lebih membuat gangguan lambung ini agak lama sembuhnya teman-teman. Jadi terus ya berpikir positif ya, saya akan dukung teman-teman dan terus memberikan Anda support, dukungan, motivasi ya, serta edukasi, penyemangat teman-teman
ya, sehingga teman-teman setiap harinya semangat menghadapi sensasi-sensasi yang disebabkan oleh gangguan GERD, tadi kecemasan dan psikosomatis ini. Baik ya, hati-hati di jalan teman-teman ya, walaupun teman-teman yang melakukan mudik ataupun harus balik mudik ya, apapun yang Anda lakukan saat ini, saya harap terus semangat di diri Anda, bahwa percayalah ya bahwa sejatinya gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, dan pasti teman-teman akan sembuh. Sekian dulu video kali ini ya, maafkan jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.